Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyakan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024, hari biasa pekan kelima. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu dan siapkanlah hati kami agar sanggup melaksanakan sabda itu menurut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, cerita tentang Tuhan Yesus yang membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, akhirnya menyebar di antara orang-orang Israel saat itu. Mereka takjub dan mereka bersyukur karena kehadiran Tuhan Yesus membawa kepada keselamatan, membawa kepada kesembuhan, membawa kepada pembebasan dari roh-roh jahat. Kehadiran Tuhan Yesus benar-benar lalu menjadi kekaguman di antara orang-orang Israel itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang di antara mereka, lalu orang yang kerasukan setan, orang yang sakit pun dibawanya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Lalu ketika ada seorang yang tuli dan gagap datang kepada Tuhan Yesus mohon untuk disembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Ketika orang menyadari bahwa akhirnya si tuli dan si gagap ini bisa berkata-kata dengan baik dan bisa mendengar oleh karena kuasa Tuhan Yesus, mereka semakin takjub dan menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di antara mereka, menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati akan kebaikan Tuhan yang hadir di dalam diri Tuhan Yesus. Bahkan Dia tidak hanya membebaskan kita dari kesakitan, dari penyakit, dari kerasukan setan, tetapi lebih-lebih dari dosa. Semoga kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengikutinya, pun karena telah menerima kebaikan Tuhan Yesus itu, akhirnya juga siap untuk mewartakan sabdanya, melaksanakan perintahnya dengan menjadi kebaikan bagi sesama dimanapun dan kapanpun. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita perjuangan kita untuk percaya pada Tuhan Yesus, sumber segala kebaikan, dan terlibat untuk mewartakan kebaikan itu kepada siapapun juga. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.